Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban datang ke Badan Reserse dan Kriminal Polri, Bareskrim Polri, pada Selasa pagi. Pimpinan LPSK akan menemui Brigadir Richard Eliezer yang ditahan Bareskrim Polri. Pimpinan LPSK menemui Eliezer yang ingin menjadi justice collaborator di kasus penembakan Brigadir Yosua. Eliezer ingin mengungkap seluruh fakta kejadian di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri pada 8 Juli. Terkait kedatangan LPSK dan juga pertemuannya dengan penyidik Bareskrim Polri dan juga Barada Eliezer di Bareskrim Polri akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Bareskrim Polri. Valen, yang dikoordinasikan dengan Bareskrim Polri terkait justice collaborator antara LPSK dan Bareskrim ini apa saja? Ya, Radi dan juga saudara, sebenarnya kepastian untuk koordinasi yang akan dilakukan daripada pihak LPSK kepada pihak Bareskrim Polri ini ada dua agenda sebenarnya. Yang pertama, mengkoordinasikan atau mengonfirmasi kepada pihak penyidik dan juga menemui tersangka Barada Eliezer. Dalam hal ini, kepada tim penyidik, LPSK ingin mengonfirmasi terkait keterangan Barada Richard Eliezer soal adanya perintah atasan dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Kemudian kepada pihak Barada Eliezer sendiri yang ingin dipastikan LPSK adalah mengenai keterangannya sebagai tindak lanjut atas permohonan pengajuan dirinya sebagai justice collaborator seperti yang disampaikan kuasa hukum Barada Eliezer pada kemarin yang menyambangi kantor LPSK Jakarta pada 8 Agustus 2022. Dan seperti kita ketahui bersama, saudara, bahwa persyaratan untuk terkait dengan justice collaborator ini adalah ada 5 persyaratan yang tentu akan menjadi pertimbangan LPSK apakah menerima pengajuan diri sebagai justice collaborator si Barada Eliezer atau tidak. Setidaknya ada syarat menjadi justice collaborator ini bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi secara keseluruhan. Jika melihat dari aturan bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 5 persyaratan itu adalah tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius atau terorganisir. Kemudian memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana tersebut, bukan pelaku utama dan dalam tindak pidana yang akan diungkapkannya. Keempat, kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana ini. Dan yang kelima, adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman ataupun juga tekanan seperti yang kemarin juga disampaikan oleh pengacara Richard Eliezer, begitu, bahwa memang dalam hal ini saat dirinya belum mengakui atau istilahnya merubah daripada latar belakang kasus ini dari yang sebelumnya adalah tembak polisi antar polisi, begitu ya, tapi sekarang ternyata Barada Eliezer adalah bisa dikatakan sebagai kambing hitam karena ia juga ada tekanan daripada pihak atasannya, begitu. Memang yang ingin diperjuangkan di sini adalah bagaimana LPSK bisa melindungi daripada korban, dan dalam hal ini adalah salah satu langkah setelah Barada Eliezer sudah mengajukan dirinya dan sudah menyampaikan bahwa ternyata dia ini juga sebagai pihak yang disuruh, begitu ya, oleh atasannya untuk melakukan atas kejadian tewasnya Brigadir Yosua. Jika melihat juga pasal yang terkait juga disangkakan kepada Barada Eliezer saat ia telah diumumkan menjadi tersangka pada 3 Agustus lalu, Barada Eliezer ini juga disangkakan sebagai pasal 380 KUHP Jungto tentang pembunuhan, Jungto pasal 55 dan 56 terkait persengkongkolan. Sehingga diharapkan dari kuasa hukum Eliezer ini bisa, meskipun kliennya ini adalah sebagai tersangka, tapi ini juga bisa menjadi saksi kunci terbukanya kotak Pandora siapa aktor utama yang terlibat dalam kematian Brigadir Yosua. Dan hingga saat ini, Radi dan juga saudara, terkait kedatangan LPSK untuk menyambangi berkoordinasi dengan tim penyidik ataupun juga Barada Eliezer di Bareskrim Polri, belum ada tanda-tanda kehadiran. Meskipun hingga saat ini juga di sisi lain pihak LPSK juga melakukan assessment terhadap istri daripada mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Jadi kami akan menunggu kedatangan pihak LPSK seperti apa hal-hal yang akan dikoordinasikan kepada tim penyidik maupun juga Barada Eliezer. Semoga nanti ada titik terang apakah permintaan justice kolaborator dari pihak tersangka kepada LPSK akan dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan poin-poin dan juga syarat terkait akan dikabulkannya permintaan untuk menjadi justice kolaborator tadi, Radi. Ya, dengan kata lain, hadirnya LPSK dan permintaan Eliezer sebagai justice kolaborator ini mengatakan sesungguhnya bahwa
Ia ingin mengungkap siapa dalang sesungguhnya yang menyebabkan tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo beberapa waktu yang lalu. Baik, kami akan pantau terus bagaimana hasilnya nanti dari Barreskrim Polri terkait pertemuannya dengan LPSK. Terima kasih Valentina Sitorus melaporkan langsung dari kantor Barreskrim Polri Jakarta.